Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Syam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh karbon disulfida. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja adalah suatu penyakit atau keadaan kesehatan yang diakibatkan oleh rutinitas pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja ditimbulkan dari berbagai faktor. Contohnya dari faktor pekerjaan itu sendiri, proses kerja, alat kerja, dan lingkungan kerja, serta bahan yang dipakai untuk bekerja. Nah, adapun definisi dari karbon disulfida yaitu suatu cairan tak berwarna dan sangat reaktif dengan bau aromatik manis. CS2 kualitas komersial dan kualitas reagen merupakan cairan kekuningan dengan bau busuk. Cairan ini mudah menguap dan mudah terbakar, dan uapnya mudah meledak. Karbon disulfida adalah cairan tidak berwarna, mudah menguap dengan rumus CS2. Senyawa ini sering digunakan sebagai blok bangunan dalam kimia organik serta nonpolar industri dan kimia pelarut. Senyawa ini memiliki bau yang menyenangkan, seperti bau klorofrom. Namun, biasanya senyawa ini terdapat tidak dalam keadaan murni, sehingga bau busuk akibat senyawa sulfur lainnya, seperti karbonil sulfida atau COS. Karbon disulfida stabil, sangat mudah terbakar, sangat mudah menguap, titik nyala rendah, dan batas ledakan yang sangat luas. Lindungi dari panas, friksi, goncangan, cahaya matahari, bereaksi cepat dengan fluorin, debu, seng, klor, cair. Karbon disulfida adalah bahan baku atau bahan kimia yang dibutuhkan dalam pembuatan rayon, tekstil, selopan, karbon tetraklorida, aselerator, vulkanisasi karet, bahan aktif, fungisida, viskos, produksi cat mobil, serta bahan aditif dalam produksi ban mobil. Sejumlah kecil karbon disulfida ditemukan pada gas letusan gunung berapi. Dulunya CS2 diproduksi dengan mereaksikan karbon atau arang dengan sulfur pada temperatur yang lebih rendah, yaitu 600 derajat Celcius, melibatkan gas alam bersama katalis Kieselguhr atau alumnia. Karbon disulfida penggunaan industri telah dalam pembuatan selulosa diregenerasi dari rayon dan plastik. Selain penggunaan industri utama, karbon disulfida adalah bahan baku untuk produksi karbon tetraklorida. Ini juga telah digunakan untuk melindungi buah segar dari serangga dan jamur selama pengeriman. Ekstraksi pelarut inhibitor pertumbuhan. Paparan terhadap senyawa ini dapat menimbulkan rasa kesemutan, susah tidur, sulit konsentrasi, dan sering merasa gelisah. Adapun nilai ambang batas karbon disulfida yaitu di mana jika kadar dalam darah atau dalam tubuh melebihi nilai tersebut, maka akan mengakibatkan zat tersebut toksik, akan merusak jaringan di dalam tubuh. Adapun nilai ambang batas karbon disulfida di tempat kerja yaitu 31 mg per meter kubik atau 10 ppm. Selanjutnya, cara mengontaminasi tubuh. Karbon disulfida diabsorpsi terutama melalui uap secara inhalasi. Keseimbangan karbon disulfida yang terhirup dan yang dihembuskan dicapai dalam 1-2 jam, di mana sekitar 40-50% uap inhalasi tertahan. Absorpsi kulit mungkin terjadi melalui kontak langsung dengan karbon disulfida cair. Uap tersebut akan diabsorpsi dari pam-pam ke dalam darah dan didistribusi terutama ke jaringan-jaringan yang mengandung banyak lemak dan lipid, misalnya sistem saraf pusat,
hati, dan sumsum tulang. Bahan kimia ini juga dapat dimetabolisme dalam tubuh setelah menghirup. Sekitar 70-90% akan mengalami biotransformasi menjadi asam ditiokarbonat dan senyawa isotosionat. Karbon disulfida terutama merupakan racun neurotoksik. Paparan langsung terhadap kadar tinggi dapat merusak banyak sistem tubuh. Selanjutnya, penyakit yang ditimbulkan oleh karbon disulfida. Adapun beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh paparan karbon disulfida, yang pertama yaitu pada paparan jangka panjang terhadap kadar rendah dapat menyebabkan gangguan mental neurologis atau sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi pada pekerja industri. Jika bahan tersebut terhirup dapat menyebabkan iritasi pada gangguan pernapasan, dan jika tertelan dapat menyebabkan efek yang sama seperti terhirup, yaitu jika teraspirasi bahan ke dalam paru-paru maka dapat menyebabkan pneumonitis kimia dan mengakibatkan fatal depresi sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu perubahan vaskuler. Perubahan vaskuler akibat paparan karbon disulfida dapat meningkatkan penyakit jantung koroner atau kardiovaskuler. Yang ketiga, gangguan saluran pencernaan. Yang keempat, gangguan metabolik. Yang kelima, gangguan endokrinologis atau kelenjar. Dan yang terakhir, keracunan kronik atau intoksinasi di tempat kerja apabila pekerja di pabrik yang banyak terpapar karbon disulfida atau bahan kimia itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor risiko. Adapun faktor risiko yang pertama yaitu faktor individu, di mana berupa status kesehatan fisik, riwayat penyakit kronis, juga biasanya dapat mempengaruhi kebiasaan mengenai kebersihan saat bekerja dan di rumah, seperti mencuci tangan dan mengelap tangan, mengganti pakaian sepulang kerja, riwayat penyakit dalam keluarga, kebiasaan berolahraga, status kesehatan mental. Adapun faktor lain di luar pekerjaan yaitu perlu amnesis lanjutan mengenai adanya faktor risiko lain di luar pekerjaannya yang menjadi keluhan pada pekerja tersebut. Dapat ditanyakan mengenai kebiasaan atau hobi yang dapat berhubungan dengan terjadinya keluhan kesemutan, susah tidur, sulit konsentrasi dan gelisah, serta mengkonsumsi obat-obat tertentu, beban pikiran selama bekerja, penyakit yang diderita, pajanan yang dialami di rumah seperti faktor higienis kawasan tempat tinggal merupakan faktor lain terjadinya gejala tersebut. Selanjutnya, gejala penyakit. Adapun gejala yang ditimbulkan ada beberapa, yaitu yang pertama gejala subjektif seperti nyeri, parestesia, kram otot tungkai, gangguan daya ingat dan perubahan emosi, perubahan neurofisiologis atau menurunnya kecepatan kondisi saraf, dan tanda-tanda elektromiografi atau lesi neurogenik. Yang kedua, gejala pada saluran cerna seperti dispepsia, gastritis, perubahan ulceratif. Yang terakhir yaitu pengendalian terhadap penyakit akibat kerja. Cara penanganan yang terbaik adalah melakukan pencegahan. Secara umum digunakan berbagai upaya pengendalian seperti yang pertama, substitusi, yakni mengganti bahan berbahaya dengan bahan yang kurang atau tidak berbahaya sama sekali. Yang kedua yaitu ventilasi umum, yang dilakukan dengan mengalirkan udara ke dalam ruang kerja agar kadar bahan berbahaya berkurang.
Umumnya cara ini bermanfaat untuk mengatasi gas dan uap asal kadar tidak terlalu besar, tetapi tidak tepat untuk PUM dan debu. Yang ketiga yaitu metode basah. Metode ini dapat mengurangi tersebarnya debu. Yang keempat yaitu isolasi, yakni memisahkan proses yang berbahaya dari pekerja dan unit lainnya. Yang kelima yaitu ventilasi keluar setempat atau local exhaust dengan menggunakan alat penghisap agar bahan yang berbahaya dapat dialirkan keluar. Yang keenam yaitu perawatan rumah tangga yang baik atau good housekeeping, meliputi kebersihan pembuangan sampah, pencucian dan pengaturan tempat kerja yang aman. Dan yang terakhir yaitu terhadap para pekerja perlu dilaksanakan yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan telah menimbulkan gangguan kelainan pada pekerja atau tidak. Yang ketiga yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, penyuluhan sebelum bekerja agar diketahui bahaya dan cara kerja yang benar dan aman. Yang kelima yaitu pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan pemantauan lingkungan kerja yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Baik, itulah tadi video yang saya paparkan. Sekian dari saya mengenai penyakit akibat paparan karbon disulfida. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.